Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melakukan aktivitas. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pembelajaran pada hari ini, diharapkan anak-anak dapat yang pertama mengidentifikasi kewajiban dan hak yang berkaitan dengan merawat pakaian. Yang kedua, peserta didik dapat menceritakan pengalaman tentang merawat pakaian. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi saran yang mungkin diberikan untuk penyelesaian masalah dengan tepat. Dan yang terakhir, menuliskan saran penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kewajiban dalam merawat pakaian. Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Kira-kira gambar di samping merupakan gambar apa ya? Nah, betul. Gambar berikut ini merupakan gambar yang menunjukkan macam-macam keadaan alam. Terdapat 4 gambar dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Setiap gambar dari gambar 1 hingga gambar 4 memiliki keadaan alam yang berbeda. Perhatikan gambar yang pertama. Gambar pertama menunjukkan keadaan alam ketika dingin. Selanjutnya, perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua menunjukkan keadaan alam ketika hujan. Selanjutnya, perhatikan gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga menunjukkan keadaan alam ketika panas. Dan yang terakhir, gambar yang keempat. Gambar yang keempat ini menunjukkan keadaan alam ketika malam. Nah, sekarang coba kita perhatikan pakaian yang digunakan oleh Budi pada gambar di 4 keadaan alam yang berbeda-beda. Apakah pakaian yang dikenakan oleh Budi sudah tepat di setiap keadaan alam yang berbeda-beda?
Ternyata pakaian yang dikenakan oleh Budi kurang tepat ya anak-anak, karena pada gambar Budi mengenakan seragam di 4 kondisi alam sekaligus. Padahal untuk menghadapi 4 keadaan alam tersebut, kita harus menyesuaikan pakaian yang kita gunakan. Contohnya, pada gambar yang pertama merupakan kondisi alam, yaitu dingin. Maka dalam kondisi dingin, kita dapat menggunakan kain yang tebal atau jaket. Selanjutnya, pada gambar yang kedua merupakan kondisi alam ketika hujan. Saat musim hujan, sebaiknya kita membawa payung atau jas hujan. Dan yang terakhir yaitu pada gambar yang keempat. Gambar keempat merupakan kondisi alam ketika malam hari. Ketika malam hari, kita sebaiknya menggunakan baju tidur. Anak-anak, manusia memiliki perbedaan dengan hewan. Manusia tidak memiliki bulu yang tebal atau kulit yang tebal untuk melindungi tubuhnya dari panas dan dingin. Oleh karena itu, manusia menggunakan kecerdasannya untuk membuat pakaian demi melindungi tubuhnya dari panas, debu, dingin, serta hewan yang akan menyerang seperti serangga dan hewan-hewan lainnya. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, terutama pakaian yang bisa digunakan untuk melindungi tubuh kita. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita berkewajiban untuk menjaga dan merawat pakaian yang kita punya supaya tidak mudah rusak dan kotor. Selain itu, kita juga harus menggunakan pakaian kita sesuai dengan kebutuhan. Dan kita harus mencucinya ketika pakaian kita kotor. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang bagaimana cara merawat pakaian dengan benar. Selamat menyaksikan. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar cara menjaga kebersihan pakaian. Mari kita simak video ini sampai selesai ya, agar kalian mengerti isi video pembelajaran kali ini. Tapi sebelum ke materi, klik like terlebih dahulu ya. Terima kasih. Yang pertama adalah mengganti pakaian setiap hari. Kenapa kita harus ganti pakaian setiap hari? Karena baju yang kita pakai seharian akan kotor karena debu, keringat, dan polusi udara yang lain. 2. Mencuci baju. Baju yang kotor harus kita cuci. Caranya adalah rendam baju ke dalam air
yang sudah tercampur deterjen. Diamkan beberapa saat. Setelah itu, hilangkan noda pada baju. Lalu, bilas air deterjen sampai hilang. Jemur pakaian di tempat yang terkena panas matahari. Setelah kering, rapikan baju dengan cara disetrika agar pakaian rapi dan wangi. Lalu, apa sih manfaat pakaian untuk kita? Yang pertama adalah untuk melindungi tubuh kita. Yang kedua, untuk kesehatan. Yang ketiga, untuk keindahan. Nah, itu tadi adalah cara menjaga kebersihan pakaian dan manfaat pakaian untuk kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ya ke media sosial yang kalian punya. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, setelah menyimak video yang tadi ditayangkan, sekarang kita menjadi tahu bagaimana cara merawat pakaian yang baik dan benar. Sekarang, mari kita lanjutkan pembelajaran. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu kewajiban dan hak? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus kita miliki. Nah, sekarang marilah kita cari tahu apa saja hak dan kewajiban kita terhadap pakaian yang kita miliki. Kewajiban Rina yang pertama adalah Rina selalu menggunakan pakaian dengan hati-hati. Hak yang diterima oleh Rina adalah pakaian melindungi tubuh Rina dari udara dingin dan panas matahari. Kewajiban yang kedua adalah Rina menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Hak yang diterima oleh Rina adalah pakaian membuat Rina merasa nyaman. Kewajiban Rina yang ketiga adalah Rina mengenakan pakaian sesuai dengan kebutuhan. Hak yang didapat oleh Rina adalah pakaian juga dapat menjaga Rina dari gangguan serangga. Kewajiban Rina yang keempat adalah Rina berpakaian sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Lalu, hak yang dimiliki oleh Rina adalah Rina memiliki pakaian untuk bermain, untuk sekolah atau seragam, dan untuk tidur. Dan kewajiban Rina yang terakhir yaitu Rina mencuci bajunya bila kotor. Dan hak yang diterima oleh Rina adalah pakaian Rina selalu bersih dan rapi. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa
apa saja hak dan kewajiban kita terhadap pakaian yang kita miliki. Sekarang, marilah kita dengarkan cerita pengalaman Rina berikut ini. Cerita pengalaman Rina. Ketika aku menjadi juara di kelas, ibu memberiku hadiah sebuah gaun panjang yang cantik. Karena sangat senang, setibanya di rumah, gaun tersebut langsung aku cuci dan setelah kering, langsung aku setrika. Karena gaunnya terlalu panjang, aku bingung bagaimana cara melipatnya. Lalu, ibuku memberi saran, sebaiknya gaun yang panjang tidak dilipat, tapi digantung. Setelah mendengarkan cerita pengalaman Rina, ibu memberikan saran sebaiknya gaun yang panjang tidak dilipat, tetapi lebih baik digantung. Nah, anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu kalimat saran? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang pendapat, usulan, atau anjuran yang ditujukan kepada seseorang untuk memperbaiki keadaan awal. Ciri-ciri kalimat saran biasanya diawali dengan kata yang pertama, sebaiknya, seharusnya, lebih baik jika, usahakan, perlu diingat bahwa. Anak-anak, sekarang amati permasalahan berikut. Budi minta dibelikan baju baru, tapi baju di lemari Budi masih banyak dan masih bagus. Nah, kira-kira saran apakah yang bisa kita berikan kepada Budi? Berikut ini merupakan contoh saran yang bisa diberikan kepada Budi. Sebaiknya Budi tidak membeli baju baru karena baju Budi masih banyak dan masih bagus. Permasalahan yang kedua adalah rok Ani sobek saat digunakan bermain lompat tali. Berikut ini merupakan contoh saran yang kita bisa berikan kepada Ani. Seharusnya Ani berhati-hati saat bermain lompat tali, karena saat bermain kita juga harus menjaga pakaian kita dengan hati-hati. Permasalahan yang ketiga adalah baju Rara basah karena terkena hujan. Berikut ini merupakan salah satu contoh saran yang bisa kita berikan kepada Rara. Seharusnya Rara membawa payung agar saat hujan payung tersebut bisa digunakan untuk melindungi tubuh dan baju Rara. Nah, agar kalian lebih memahami apa itu kalimat saran, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang kalimat saran. Selamat menyaksikan.
Halo semua, selamat datang kembali di pembahasan materi untuk kelas 3 SD. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Nah, tentunya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang kalimat saran. Nah, bagaimana caranya membuat kalimat saran? Kita simak penjelasan berikut ini ya. Nah, saran itu apa ya? Nah, saran dapat diartikan suatu pendapat, usulan, atau anjuran yang diungkapkan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Sedangkan kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi atau jalan keluar dan disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Nah, sekarang bagaimana ya ciri-ciri kalimat saran itu? Kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, sebaiknya, lebih baik, ada baiknya, dan saran saya. Nah, itu tadi beberapa kata yang bisa anak-anak gunakan saat membuat kalimat saran. Saat membuat kalimat saran ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mengetahui permasalahan terlebih dahulu. Yang kedua, sampaikan saran dengan kalimat yang baik, sopan, dan santun. Yang ketiga, dapat ditambahkan dengan alasan atau argumen atau pendapat yang mudah dipahami. Yang keempat, saran diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu permasalahan. Oke, sekarang kita perhatikan contoh membuat kalimat saran. Doni bermain sepak bola di teras rumah. Di teras rumah Doni terdapat jendela kaca. Nah, kira-kira saran yang tepat untuk Doni adalah seharusnya Doni bermain sepak bola di lapangan. Karena jika di teras rumah, bola tersebut bisa mengenai jendela kaca. Nah, saat anak-anak memberikan kalimat saran, diusahakan ada alasan atau argumen atau pendapat ya. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nita lebih suka jajan daripada memakan masakan yang disiapkan ibunya. Nah, kira-kira saran yang tepat untuk Nita apa ya? Ya, sebaiknya Nita hati-hati saat membeli jajan. Diperhatikan terlebih dahulu kebersihannya, karena masakan yang disiapkan ibu lebih terjamin kebersihannya. Nah, itu tadi beberapa contoh membuat kalimat saran. Nah, diusahakan saat membuat kalimat saran ada alasannya ya. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan bacaan yang berjudul Rumah Tempat Berlindung. Nah, kira-kira apakah ada kalimat saran di dalam bacaan tersebut? Yap, betul sekali. Kalimat sarannya yaitu ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimilikinya. Nah, apakah ada saran lain? Ya, ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Walaupun tidak ada kata-kata seharusnya, tetapi kalimat tersebut termasuk kalimat saran. Nah, kira-kira apakah ada saran lain untuk Udin dan Mutiara dalam bacaan tersebut? Mungkin ada yang bisa menyebutkan? Ya, yang pertama, sebaiknya Udin dan Mutiara tidak mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Yang kedua, alangkah baiknya Udin dan Mutiara membantu orang tuanya memperbaiki rumah yang bocor. Yang ketiga, seharusnya Udin dan Mutiara selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Yang keempat, ada baiknya Udin dan Mutiara mendengarkan nasihat orang tuanya. Oke anak-anak, itu tadi beberapa kalimat saran untuk setiap permasalahan yang berbeda ya.
Nah, kesimpulan untuk pelajaran hari ini adalah kalimat saran yang baik menggunakan kata-kata yang santun supaya tidak menyinggung perasaan. Selain itu, memberikan saran juga perlu disertai alasan yang tepat. Oke anak-anak, demikian pembahasan materi tentang kalimat saran. Semoga video ini bermanfaat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walau ada di rumah. Thank you for watching. Dari pembelajaran hari ini, kita harus bersyukur atas pakaian yang kita miliki. Dengan cara menggunakan pakaian yang kita miliki sesuai kebutuhan dan mencucinya serta menjaganya supaya tidak cepat rusak. Anak-anak, tugas pembelajaran pada hari ini adalah tuliskan cerita pengalaman tentang merawat pakaian dari salah satu anggota keluarga, serta tuliskan kalimat saran dari cerita tersebut. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan mudah dipahami ya anak-anak. Karena pembelajaran hari ini telah selesai, mari kita tutup pembelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.